Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamati. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, yang maha tinggi di dalam sifat-sifatnya, zat yang sangat pantas kita puja, kita puji dan kita ibadahi, zat yang sangat pantas untuk ditaati oleh setiap dari kita, ditaati seluruh perintahnya dan kemudian dijauhi seluruh larangannya, zat yang menjanjikan surga bagi kita semuanya dan mengancam kita dengan neraka, agar kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini tugas kita hanya menyenangkan atau berusaha mengiyakan dan menyenangkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita semakin dekat kepada Allah dan juga semakin dekat kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, kita memasuki dosa yang ke-30 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya tentang 300 dosa yang diremehkan oleh kaum muslimah. Dosa yang ke-30 kata beliau adalah ta'niqu suwari dzatil arwahi 'alal judrani aw fit thiyabi. Menggantungkan gambar-gambar yang memiliki ruh atau gambar makhluk hidup, baik menggantungkannya di atas dinding ataupun kemudian menempelkannya pada pakaian yang digunakan atau kain-kain yang lainnya. Semua ini adalah perbuatan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga oleh Rasulnya. Asy-Syaikh langsung menyebutkan hujjah atau dalil yang mendasari kenapa beliau memasukkan perkara ini ke dalam salah satu jenis dosa. Beliau mengatakan akhraja al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku, artinya masuk ke rumahku. Wa fil baiti qiramun fihi suwarun, sedangkan di dalam rumah itu ada tabir-tabir atau tirai-tirai yang tipis. Qiram itu adalah tirai yang tipis. Fihi suwarun, namun padanya ada gambar-gambar, yakni gambar makhluk hidup.
Maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, fatalawwana wajhuhu, maka seketika wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah warnanya dari kulitnya yang begitu putih berubah warnanya menjadi merah karena amarah yang muncul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diketahui marahnya itu dari warna wajah beliau. Ketika warna wajah beliau berubah menjadi merah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang marah besar atau sedang murka. Karena Nabi tidak pernah marah. Pantaslah beliau menjadi manusia yang terbaik. Karena memang tidak ada yang seperti beliau. Beliau tidak pernah marah kecuali ada hak Allah yang dilanggar oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Thumma tanawala sitra fahatakahu. Kemudian beliau bersegera mengambil tirai tersebut dan menariknya, mencabutnya, sehingga turunlah tirai itu menjadi copot. Dan kemudian kata Ibunda Aisyah, waqala min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah, di antara manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat, alladzina yusawwiruna hadhihi surah, mereka-mereka yang menggambar-gambar ini, yakni yang menggambar gambar makhluk hidup. Dan Nabi menegaskan asyaddun nas azaban, manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang menggambar-gambar makhluk hidup. Asy-Syaikh menjelaskan al-qiram, kata beliau, yang dimaksud dengan qiram huwa sitrur raqiq. Yang dimaksud dengan qiram adalah tirai yang tipis. Wa qila as-safiqu minas suf. Disebutkan juga bahwa yang namanya qiram itu adalah tirai yang terbuat dari wal yang memiliki warna-warna, zil alwan, yang memiliki berwarna-warni. Wa qila huwa sitrul raqiq wara as-sitril ghalidh. Dikatakan juga bahwa yang namanya qiram itu adalah tirai yang tipis di balik tirai yang tebal. Kalau di rumah kan begitu biasanya. Ada tirai tipis, ada tirai yang tebal. Nah, qiram itu yang bagian dalamnya. Tapi yang menjadi masalah bukan qiramnya, tapi apa yang tergambar di atas qiram tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha annaha ishtarat numruqatan, bahwa Ibunda Aisyah itu membeli numruqah ay mikhaddah. Ibunda Aisyah beli bantal. Beli apa? Bantal. Ya, dan sepanjang masa yang dibeli sama ibu-ibu itu kalau nggak bantal, guling, spray, hordeng. Betul tidak, jemaah?
Iya, ibu-ibu sepakat. Ya, begitu juga dengan Ibunda Aisyah. Yang dibeli numraqah, mikhaddah. Fiha tasawir. Tapi di bantal-bantal ini ada gambar. Dan gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya, qama 'alal babi falam yadkhul. Maka Nabi berhenti di pintu. Yakni di pintu rumahnya. Falam yadkhul, dan Nabi tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Jadi ketika Nabi masuk rumah, dan yang perlu kita ketahui, pintu rumah pada saat itu umumnya hanya ditutupi oleh apa? Tirai. Jadi ketika Nabi baru buka tirainya, maka Nabi menjumpai ada bantal-bantal yang bergambar. Fa'araftu fi wajhihil karahah. Kata Ibunda Aisyah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya, itu memiliki ketidaksukaan pada wajahnya. Jadi terlihat beliau tidak suka. Nabi bicara tidak? Tidak. Tapi dari wajahnya terlihat bahwa Nabi tidak suka. Dan beginilah semestinya seorang istri terhadap suaminya. Ataupun sebaliknya. Bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dan berubah. Aisyah sangat peka terhadap sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih jika Rasul tidak suka, maka Aisyah betul hati-hati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suami yang sangat luar biasa, maka ketika berubah sikapnya, ada kekhawatiran dalam diri Aisyah. Begitu juga dengan istri-istri Rasul yang lain. Fakultu, maka aku bertanya kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, ketika melihat Nabi seperti tidak suka. Ya Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulihi madza adznabtu. Ini adalah contoh wanita terbaik ketika menghadapi suaminya yang sedang tidak suka terhadap sesuatu. Apa coba yang dikatakan sama Aisyah? Atubu ilallah. Apa kata Ibu Aisyah? Apa artinya? Aku bertaubat kepada siapa? Kepada Allah. Begitu juga kepada Rasulnya. Maksudnya meminta maaf. Tanpa tahu apa sebenarnya kesalahan yang dia lakukan. Baru setelah mengatakan itu, mengatakan madza adznabtu, salah saya apa? Sama seperti istri-istri kita, betul tidak jemaah? Betul? Betul? Begitu? Saya salah apa gitu? Betul sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Madza adznabtu, salah saya apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma balu hadhihi numruqah. Kenapa ada bantal-bantal ini? Qultu ishtaraituha. Aku membeli bantal ini. Laka, untukmu ya Rasulullah. Litaq'uda 'alaiha wa tatawassadaha. Agar engkau duduk di atasnya atau engkau berbaring di atasnya. Kasih sayang Aisyah terhadap suaminya Rasulullah SAW. Supaya Nabi bisa nyaman di dalam rumahnya Aisyah.
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta kemudian ketika mendengar alasan Aisyah mengatakan ya sudah nggak apa-apa. Tidak. Ketika melanggar apa yang dibenci sama Allah, maka Nabi membencinya dan Nabi kemudian meluruskan kesalahan tersebut. Makanya Nabi mengatakan kemudian kepada Ibunda Aisyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ashab hadhihi suwar, bahwa orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, kata Nabi, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka diazab pada hari kiamat. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khuliqtum, hidupkan apa yang kalian buat ini. Allah yang maha menghidupkan memerintahkan hambanya ini untuk menghidupkan apa yang dia buat dengan tangannya, dari makhluk-makhluk hidup, gambar makhluk-makhluk hidup. Dan ini azab yang sangat berat bagi hamba tersebut. Karena siapa yang bisa menghidupkan gambar-gambar ini? Jamaah, siapa yang bisa menghidupkan? Tidak ada. Dan dia akan tersiksa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah sanggup melakukannya. Dan Nabi kemudian mengatakan, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Dan rumah-rumah yang ada gambarnya, yakni gambar makhluk hidupnya, maka rumah itu tidak akan pernah dimasuki oleh para malaikat. Hadis ini cukup sebenarnya jamaah rahmatillah Allah untuk membuat kita tidak lagi sibuk memasang gambar-gambar makhluk hidup. Dan tidak perlu mencari-cari alasan. Bagaimana Ustadz, banyak sekali foto kenangan, banyak sekali foto ini dan itu, harus dikemanakan, harus digimanakan. Coba anak tanya, harus digimanakan? Hah? Harus digimanakan? Hah? Kalau digantung dilepas, simpan di tempat yang tertutup. Kalau nggak bisa, kalau nggak mau dibuang sama sekali, yang lebih baik adalah dibinasakan. Yang lebih baik. Tapi kalau tidak, maka simpan di tempat yang tidak terlihat. Jangan digantung. Karena rumah yang di dalamnya bergantungan gambar-gambar makhluk hidup, maka rumah itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tidak mau masuk ke dalam rumahnya sendiri ketika ada gambar-gambar. Kenapa? Karena malaikat pun tidak mau masuk ke rumah yang seperti itu. Sehingga pantas kalau kemudian rumah seorang muslim, seorang mukmin yang masih menyimpan atau menggantungkan gambar-gambar ini kemudian jauh dari kebaikan. Bahkan dipenuhi oleh penuhi apa jemaah? Kalau disebut syai apa berarti? Syaitan. Sedikit-sedikit penampakan, sedikit-sedikit diganggu mimpinya, diganggu anaknya, diganggu istrinya, dicabut kedamaian di dalam kehidupan rumah tangganya, karena rumahnya dipenuhi oleh syaitan, bukan dipenuhi para malaikat. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan riwayat yang lainnya, masih dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa?
Aisyah. Apa kunyahnya Ibunda Aisyah? Kunyahnya apa? Bapak-bapak, Ummu Abdillah. Aisyah ini punya anak? Punya anak? Tidak. Tapi beliau punya kunyah. Kunyah itu Abu, Ummu, ya. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan dan tidak boleh dihinakan sunnah ini. Seperti mereka-mereka yang kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang buruk dengan menggunakan kata abu. Itu loh orang-orang yang suka pakai abu-abu itu. Abu ini, abu gosok terakhirnya. Betul tidak? Pernah mendengar kalimat ini tidak? Iya. Ini istihza, ini melecehkan, menghinakan sunnah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak suka sama orangnya, jangan membenci sunnahnya. Orang mukmin tidak akan pernah melakukan ini. Karena Nabi sangat mencintai perkara yang disebut dengan kunyah. Bahkan anak kecil yang gak punya pasangan, belum menikah, belum balik sekalipun, oleh Nabi dikasih kunyah. Yang sudah dewasa mau punya anak, tidak punya anak, dikasih kunyah. Begitu juga dengan istri Rasul, Ummu Abdillah. Dan Ibunda Aisyah itu adalah istri Rasul yang paling banyak apa? Meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa, Jam? Karena dia adalah istri yang pertama paling cerdas. Yang kedua paling faqih, yang paling berilmu. Jadi paling cepat pemahamannya dibandingkan yang lain. Yang ketiga karena Rasul lebih sering bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kalau sama Aisyah, Rasul suka menjelaskan syariat dan Aisyah suka bertanya. Itu penyebabnya. Jadi kalau Aisyah itu nanya terus, ya Rasul kenapa begini? Kenapa begitu? Ada ayat Allah yang berbunyi seperti ini, maksudnya apa? Ya, makanya beliau paling banyak keberkahannya karena sebab ilmu yang dimiliki. Nah, dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Wa fi riwayatin fihi al-khailu zawatul ajnihah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul masuk, aku itu menutup satu tempat penyimpanan atau kamar kecil yang digunakan untuk menyimpan sesuatu. Itu namanya sahwah namanya. Namanya sahwah. Aku tutup dengan tirai yang padanya ada tamathil, ada timsal. Timsal itu apa? Bukan. Maknanya bukan hanya saja patung. Kalau disebut timsal dalam bahasa Arab itu termasuk di dalamnya gambar. Tidak harus patung. Jadi timsal itu bisa patung, bisa gambar. Dua-duanya bisa menggunakan kata apa? Timsal. Dalam riwayat yang lain kata Ibunda Aisyah,
Kalimatnya bukan timsal dari Ibunda Aisyah, tapi apa? Padanya ada gambar kuda yang memiliki sayap. Kuda tapi punya apa? Sayap. Namanya apa ini? Unicorn. Masya Allah. Ya, ini antara komik sama ya, itulah istilahnya, itulah ya, kuda bersayap. Bukan buruk ya jemaah, bukan buruk. Buruk itu bukan kuda bersayap. Taib. Falamma ra'ahu, kata Ibunda Aisyah, subhanallah, ketika Nabi melihatnya, hatakahu wa talawwana wajhuhu, Nabi langsung menarik tirai itu. Nabi gak banyak bicara. Dan begitulah girahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kemungkaran. Dan bagi istri jangan tersinggung ketika suaminya seperti ini. Ketika suaminya melihat kemungkaran kemudian dia marah, gak bicara, langsung dihilangkan kemungkaran itu. Jangan ngambek. Jangan bilang masuk rumah tiba-tiba ambek-ambekan, ada apa ini? Kalau kita kan pasti dibegitukan, betul tidak jam? Betul, kamu tuh marah-marah ada apa? Jelasin dulu dong. Enggak. Kalau Nabi itu hilangkan dulu baru bicara. Apa penyebabnya? Karena Nabi itu makhluk Allah yang paling besar kebenciannya kepada kemaksiatan. Nggak suka Nabi itu sama maksiat. Apalagi jika terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nabi benci. Dan ini buktinya. Nabi nggak bicara, tarik langsung. Coba kalau kita ditarik begitu, itu tirai saya, kenapa dirusak? Sudah mahal-mahal belinya, main sobek aja. Jelasin dulu kenapa? Nggak ada. Nabi langsung rusak. Karena kebenciannya kepada kemaksiatan. Dan perhatikan jemaah, setiap benda yang merupakan bentuk kemaksiatan atau mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, itu sama sekali tidak punya nilai dan harga di dalam Islam. Makanya para ulama ketika ditanya misalkan tentang benda-benda yang mengantarkan menjadi penyebab seseorang bermaksiat, para ulama jawabannya sama, apa? Hancurkan. Seperti misalkan yang sering muncul, alat-alat musik kalau masih ada di rumah harus diapakan? Kenapa nggak ada jawabannya jam? Udah nggak ada, anda mah nggak punya alat musik. Kalau ada, ini mah kalau ada diapakan? Meskipun mahal? Meskipun mahal? Saya diceritakan satu orang berapa minggu yang lalu, mantan musisi, saya punya gitar Ustaz 30 juta. Waktu saya tahu ini haram, nggak boleh, bingung saya katanya. Mau dijual nggak boleh ternyata. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya gergaji sampai jadi potongan-potongan kecil. Saya videokan dan saya kemudian bagikan kepada kawan-kawan saya yang masih main musik. Itu saya dilaknat oleh mereka semuanya. Iya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena benda yang mengantarkan seseorang kepada dosa dan kemaksiatan dalam Islam tuh nggak ada nilainya. Makanya kalau dihancurkan saja, nggak dihancurkan sama kita, nggak ada ganti rugi, nggak ada. Hancur misalkan, kita yang melakukannya misalkan, ada ganti rugi? Nggak ada. Karena benda-benda yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu tidak punya nilai. Nah Nabi melakukan itu, ditarik set. Fatalawwana wajhuhu, wajahnya merah kata Ibunda Aisyah karena marah. Aisyah kemudian mendengar Nabi mengatakan, ya Aisyatu, wahai Aisyah, asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah,
orang yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat. Alladzina yudahuna bi khalqillah. Mereka yang menandingi Allah di dalam penciptaannya. Dengan cara apa? Dengan cara menggambar makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kemudian mengatakan perkataan yang sama seperti tadi, bahwa nanti Allah akan berkata kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan ini. Dan Nabi mengatakan, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Rumah-rumah yang ada gambar di dalamnya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah itu. Maka Ibunda Aisyah itu mencari jalan keluar dari perkara ini. Solusinya supaya Nabi tidak lagi murka kepada dirinya. Maka kata Aisyah, faqatta'nahu faja'alna fihi wisadah aw wisadatain. Maka kami gunting tirai itu. Kami kemudian jadikan bantal, satu bantal atau dua bantal. Jadi gambar yang tadinya sempurna kemudian dia apa? Jamaah, gambar yang tadinya sempurna kemudian diapakan? Dirusak, digunting. Tetap sempurna atau tidak? Tidak, sudah belah dua. Atau mungkin belah setengah, diguntingnya dari bawah ke atas. Tidak sempurna lagi gambarnya, dijadikan bantal oleh Ibunda Aisyah. Pertanyaannya, ini boleh atau tidak? Setelah Aisyah melakukan ini, Nabi setuju atau tidak? Ayo jawab jemaah. Setuju atau tidak? Kata ibu-ibu setuju, kata bapak-bapak? Hah? Ada yang bilang tidak? Siapa? Angkat tangan. Antum. Siapa lagi? Antum. Antum. Ah? Oh setuju nggak jadi. Direvisi. Yang bilang tidak setuju angkat tangan bapak-bapak. Ayo antum. Cuman berdua berarti. Cuman berdua. Yang lain setuju? Atau no comment? No comment. Kita bisa mengetahuinya dari apa yang dikatakan oleh Aisyah dalam lanjutan hadis ini. Kata Ibunda Aisyah, faqad ra'aituhu, aku telah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala ahadihima. Aku melihat Rasul kemudian itu bersandar kepada salah satu bantal tersebut. Wa fiha surah, dan pada bantal itu ada gambar. Jadi kalau sudah dirusak, dan kemudian para ulama mengambil faedah lain dari hadis ini, kemudian dibuat menjadi benda yang biasa atau dihinakan seperti bantal atau keset atau yang semisalnya, maka hukumnya jaiz. Hukumnya boleh. Buktinya ini. Tadi gambarnya gambar apa jemaah? Kuda bersayap. Makhluk hidup atau bukan? Kudanya makhluk hidup tidak? Iya. Meskipun nggak ada kuda punya dalam kehidupannya nyata, tapi makhluk hidup serupa dengan makhluk Allah. Ketika dirusak gambarnya, dirubah ke dalam wujud yang lain, maka hukumnya berubah. Dan ini dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, memberikan sedikit penjelasan tentang makna kata di dalam hadis yang sudah dibacakan. Beliau mengatakan sahwatun, yang disebut dengan sahwah. Sin, ha, waw, ta marbutah. Sahwah. Huwa baitun saghirun munhadirun
fil ardi qalilan syabihun bil makhda'i wal khizanah. Yang namanya sahwa itu ruangan atau rumah kecil yang agak masuk ke dalam tanah sedikit. Agak ke bawah, masuk ke dalam tanah. Syabih, dia mirip dengan gudang atau tempat penyimpanan. Nah, ruangan ini ditutup pakai tirai. Tirainya ada gambar apa? Kuda bersayap. Wa fiha surah, dan kemudian Asy-Syaikh menjelaskan kalimat Aisyah yang terakhir dalam hadis yang terakhir, wa fiha surah, bahwa di bantal itu ada gambar, ai juz'un minas surah. Ada sebagian dari gambar yang tadinya utuh itu. Setelah dipotong, ada bagian di bantal itu yang tetap ada gambarnya. Tapi sudah dipotong. Maka perbuatan Nabi bersandar padanya itu menunjukkan apa? Takrir. Itu menunjukkan persetujuan bahwa ini boleh. Tapi kalau utuh makhluk hidup, maka ini hukumnya boleh nggak? Haram. Membuat malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar seperti ini. Kemudian beliau mengutip perkataan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Adabuz Zifaf. Dalam kitab beliau apa? Adabuz Zifaf. Apa artinya Adabuz Zifaf? Ini buku bagus untuk dibaca sebelum menikah. Adab Zifaf itu apa? Pernikahan. Adabuz Zifaf ini diantara buku yang sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari sebelum menikah. Atau sudah menikah juga nggak ada masalah. Tapi kalau sebelum menikah ini jauh lebih baik insyaallah ta'ala. Nah, dalam kitab itu Asy-Syaikh menjelaskan, beliau mengutip hadis ini. Ya, hadis ini disebutkan dalam kitab itu untuk menjelaskan bagaimana caranya muamalah suami dan istri di dalam rumah tangga ketika bersinggungan dengan kemaksiatan. Karena ini pasti terjadi. Pasti akan terjadi momen di mana suami dan istri bersinggungan dengan perkara yang disebut dengan maksiat dan bagaimana sikap yang semestinya yang dilakukan oleh seorang suami karena dia pemimpin. Dia yang harus menghilangkan kemungkaran di dalam rumahnya, bukan justru dia kemudian yang mendatangkan kemungkaran ke dalam rumahnya. Nah, kata Syekh, dalam hadis ini ada dua faedah. Dalam hadis ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, tahrim ta'liqis suwari au ma fihi surah. Keharaman, tidak bolehnya menggantungkan gambar atau menggantungkan sesuatu yang ada gambarnya. Jadi gantungin foto lah kalau kita, atau lukisan jelas gambar. Atau sebetulnya bendanya itu asalnya bukan benda yang punya gambar, yang ada gambarnya, tapi ditempatkan, disematkan ada gambarnya pada benda-benda itu. Seperti tirai kadang-kadang, betul? Terus apa lagi biasanya? Benda lain. Tutup kulkas misalkan, anggap seperti itulah. Atau misalkan tutup galon, misalkan kalau galonnya masih di atas itu kan sering ditutup, betul? Nah, atau yang seperti itu, tapi ada gambar makhluk hidupnya, maka hukumnya tidak boleh. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, tahrimu taswiriha. Dari hadis ini kita bisa memahami juga bahwa tidak boleh membuat gambar-gambar seperti ini.
Sawa'an kanat mujassamatan, sama saja kata beliau. Gambar itu ada badannya, au ghairu mujassamah, atau tidak ada badannya. Yang dimaksud sama saja gambar itu ada wujudnya 3 dimensi seperti patung misalkan, itu yang dimaksud sama beliau. Atau tidak ada badannya, maksudnya tidak dalam bentuk 3 dimensi tapi 2 dimensi. Maka ini hukumnya sama. Mau bentuknya patung atau foto atau lukisan sama. Hukumnya tidak boleh. Kalau cuman kepalanya saja gimana? Badannya nggak ada. Ini sering jadi pertanyaan. Yang bisa jawab, alhamdulillah. Tidak termasuk. Ada kan lukisan itu hanya kepala saja. Atau foto itu pas foto gini kan. Kepalanya saja. Gimana? Ahsanta. Justru kata Nabi, inti dari gambar itu, kata Nabi dalam hadis, innamas suratu ar-ra'su. Yang disebut dengan gambar itu, yang muharram nih, gambar makhluk hidup, itu adalah kepala. Intinya apa? Kepala. Meskipun dipotong nggak ada badannya, sudah ini mah dan cuma kepalanya aja. Justru gambar itu intinya apa? Kepala. Ini pun sama tidak boleh. Karena ada sebagian orang begitu, sudah fotonya foto keluarga, full body gitu dari atas ke bawah, diakalinya dipotong, potongnya tinggal kepala saja, tetap dipajang. Enggak. Ini justru juga masuk ke dalam larangan. Wa bi ibaratin ukhra, kata Syekh, dengan ungkapan yang lain. Ini Syekh penulis kitab, ya, Ahmad Abu Nada. Yang dimaksud oleh Syekh Albani itu mau gambarnya itu adalah 2 dimensi atau 3 dimensi. Wa hadza madhhabul jumhur. Inilah madhab jumhur ulama. Semua ulama mengatakan perkataan yang sama. Mau ada wujudnya, tidak ada wujudnya, hukumnya haram, tidak boleh. Yang terakhir jamaah rahmatillah Allah, Asy-Syaikh mengutip perkataan Al-Imam An-Nawawi, bahwa kata Al-Imam An-Nawawi, zahaba ba'du salaf, sebagian ulama terdahulu mengatakan, annal mamnu', bahwa yang dilarang dari gambar-gambar ini, maka lahu dhillun wa ma la dhilla lahu fala ba'sa bittikhadhihi mutlaqan wa huwa madhhabun batilun. Sebagian mengatakan kalau 3 dimensi ini yang terlarang, tapi kalau 2 dimensi maka ini tidak ada masalah secara mutlak. Ini sebagian ulama. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi kemudian, hadza madhabun batil. Tapi ini adalah madhab yang batil. Ini menyelisihi sunnah. Ini sama kasusnya dengan masalah musik sama. Ada sebagian yang membolehkan, tapi yang membolehkan ini madhabnya apa? Batil. Yang dimaksud dengan batil itu salah. Yang sahih adalah madhab jumhur. Kenapa yang sahih madhab jumhur? Karena sesuai dengan dalil. Sudah, sesederhana itu. Karena tolak ukur kebenaran itu bukan perkataan makhluk, tapi dalil. Kalau berkesesuaian dengan dalil maka hak, jika tidak sesuai dengan dalil maka batil. Wallahu alam, ya. Sebelum kita akhiri, kita jawab dulu pertanyaan yang
Sudah masuk, Masya Allah. Masya Allah, pertanyaan banyak sekali. Izin bertanya, bagaimana dengan boneka anak? Apakah diperbolehkan? Spray anak motif kelinci, apakah bisa? Kenapa nggak macan saja motifnya? Ini akan dijawab dalam kajian, insya Allah kajian berikutnya. Karena insya Allah ada pembahasannya, ya. Ini banyak yang serupa pertanyaannya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum menyimpan foto dalam album dan di dalam HP? Wallahu ta'ala alam. Jika tidak ada pilihan untuk menghilangkannya, maka ini jauh lebih selamat. Disimpan di tempat yang tidak terbuka, tidak terpampang, tidak terpajang. Kalau di HP aman sudah. Kalau di HP aman. Asal jangan dipajang. Dipajang di status, dipajang, ini nggak perlu, ya. Ini nggak perlu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam satu kertas yang sama, bagaimana hukum emoticon dari aplikasi chat? Apakah ini makhluk hidup? Ada makhluk hidup yang wajahnya seperti itu? Sebagian ulama mengatakan ini nggak ada makhluk yang seperti ini wajahnya. Tapi kalau dirasakan sama seperti makhluk hidup, atau yang lebih ekstrim sebetulnya stiker-stiker itu. Kadang foto orang, kadang dalam posisi, dalam pose yang tidak pantas dan seterusnya. Ini nggak boleh kalau ini, jelas. Tapi kalau emoticon yang kecil-kecil itu, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya. Dahulu profesi ana sebagai model, nasallallahu alaihi wasallam. Dan foto-foto ana di Google masih ada. Ana sudah coba buat hapus tapi tidak bisa. Sudah mencoba memakai jasa hapus foto pun tidak bisa. Ana takut jadi dosa jariah. Subhanallah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya dan jaga anti, insyaallah taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ini sudah berjuang. Sudah kemudian berusaha keras dan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah cukup. Apa yang terjadi setelahnya Allah tidak akan pernah jadikan sebagai dosa bagi dirinya. Karena ini sudah di luar kemampuannya. Dan ini harusnya jadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa menyebarkan foto-foto yang seperti ini itu memiliki dampak yang mengerikan, bahkan dampak yang tidak bisa dihilangkan. Makanya jangan pernah memulai. Jangan pernah memulai. Kalau sudah terlanjur dan menyesali dan sudah berusaha keras untuk menghilangkan, maka Allah Ghafurur Rahim. Ya. Dan satu hal yang ana ingin sampaikan kepada penanya, dan sampaikan kepada saudari-saudari yang lainnya yang punya kebiasaan buruk seperti ini, untuk cepat-cepat bertobat dan tidak mengupload foto-foto mereka ke media-media sosial. Ibu, bagaimana bagaimana cara menasehati ibu? Soalnya spray banyak yang bernyawa. Oh, masya Allah, banyak yang bernyawa. Kok serem ini? Spraynya banyak. Maksudnya banyak makhluk yang bernyawa. Ya ini dihilangkan, ya dihilangkan. Diganti sama yang tidak bernyawa. Wallahu ta'ala alam. Dan kasih tahu bahwa ini berdosa. Ini menyebabkan kemudian malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya masih tinggal di rumah mertua.
Kami menempati area lantai 2, di lantai bawah masih banyak foto keluarga yang terpasang. Untuk area lantai 2 sudah kami bersihkan dari foto dan gambar makhluk. Apakah malaikat terhalang untuk masuk ke area lantai 2 kami? Lantai 1 sama lantai 2 ini satu rumah atau tidak? Iya sudah, khalas. Iya. Lantas apa yang harus dilakukan? Ya berusaha keras untuk menghilangkan yang ada di lantai pertama dengan nasihat pelan-pelan. Ya. Sampaikan jika mungkin pindah, jika tidak maka bersabar, nasihati, maka niscaya insyaallah Allah akan berikan pertolongan. Pasti. Ya. Saya kenal satu orang dulu, di rumahnya itu bukan hanya saja foto yang dipajang, foto keluarga, gambar-gambar tokoh-tokoh mitos, ya, dari etnis tertentu itu dipajang serumah itu, ada semua, ada yang 3 dimensi, ada yang sekarang nggak ada sedikit pun, nggak ada. Ketika dia tahu ini haram, bahkan anak-anaknya itu dinamai dengan tokoh-tokoh mitos ini, anak-anaknya, iya. Itu khalas, berubah semuanya, dibuang semuanya, dihilangkan semuanya. Tapi butuh proses. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana dengan gambar yang tidak bermata atau berwajah? Banyak ulama yang memperbolehkan ini. Karena intinya dari gambar itu apa? Kepala, ya. Terlebih karikatur atau yang buat anak-anak ini seringkali tidak serupa dengan sebetulnya, dengan apa? Dengan makhluk yang sebenarnya. Tapi kalau dianggap mirip, maka ketika tidak ada wajahnya atau tidak ada kepalanya, maka insya Allah aman, insya Allah ta'ala. Baik, pertanyaannya serupa ya. Ini rata-rata nanyanya tentang kartun sama gambar anak-anak. Kalau gambar binatangnya tidak utuh, Ustaz, seperti kartun, apakah tetap tidak boleh? Sekali lagi ada yang membolehkan kalau tidak sempurna. Ya, tapi yang lebih selamat itu tidak sama sekali, yang lebih selamat. Ya, wallahu ta'ala. Jika ada seseorang yang memberi hadiah untuk anak berupa pakaian yang bergambar makhluk, apakah tidak mengapa jika kita menyimpan dan tidak memakaikan pakaian tersebut? Disimpan untuk apa? Kenang-kenangan. Kenapa nggak digunakan jadi pengepel misalkan? Kan lebih bermanfaat, betul tidak? Atau dirusak gambarnya dijadikan benda lain, dipotong seperti yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah, maka itu lebih maslahat daripada disimpan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum membuat dan menjual boneka? Nanti kita bahas di perjumpaan berikutnya. Ustadz Afwan, bagaimana menyikapi teman-teman yang senang mengajak kumpul-kumpul walaupun sekedar untuk ngopi atau botram ketika menunggu waktu anak-anak sekolah? Ini bukannya asik? Belum selesai pertanyaannya. Bagaimana cara menyikapinya agar bisa mengatur waktu? Sedangkan jika menunggu di rumah, kita bisa baca Al-Quran, subhanallah, baca buku, mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jika menolak, takut disangka sombong, tidak mau bergaul. Ini kan suudzon. Saya lebih condong kepada ini buruk sangka sama saudara-saudara. Kan belum tentu disebut sombong. Kalaupun disebut sombong, itu dosanya siapa? Yang nuduh kita sombong. Sedangkan kita memilih untuk di rumah itu demi apa? Demi kemaslahatan. Tapi begini, ada baiknya kali-kali itu ikut jika tidak ada kemungkaran di dalamnya. Karena berkumpul dengan saudara-saudara muslim juga berpahala. Ngobrolin kebaikan atau murojaah ilmu. Kemarin pengajian kemarin apa catatannya, anti punya enggak? Ini terjadi enggak?
Kalau lagi botram? Terjadi nggak? Enggak. Ya, harusnya terjadi. Kalau ini yang terjadi, atau minimal baiklah, makan tapi nggak ada maksiatnya gitu. Ngopi, makan, atau ngobrol sesuatu yang baik, nggak ada masalah, boleh. Tapi memang tidak perlu setiap hari, karena Ana lihat ibu-ibu ini akhirnya botramnya setiap hari sambil nunggu anak. Hari ini jengkol, besok petai, menunya besok ikan asin, besok ayam ini, terus begitu berminggu-minggu. Akhirnya terbengkalai beberapa kewajiban yang lainnya, jangan. Dan ini menunjukkan penanya ini khawatir dengan agamanya. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Ustaz, banyak di antara kita yang sering bersumpah dengan nama Allah, terkadang juga dengan nama Rasul. Apakah itu benar? Bagaimana? Itu benar apa salah? Yang benar adalah bersumpah dengan nama Rasul. Itu syirik, kemusyrikan. Ya, itu kemusyrikan. Sering kita mendengar yang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Kalau demi Allah saja cukup. Dan itu yang disunnahkan, disyariatkan. Adapun demi Rasulullah salah, ya. Pertanyaan berikutnya. Saya ingin sekali bisa berangkat umroh dengan suami. Jika kami hanya punya uang untuk biaya berangkat umroh, lebih baik berangkat segera atau menunggu tabungan lebih banyak agar uangnya tidak terlalu terbatas atau mepet. Ya lebih banyak sedikit. Karena keluarga yang ditinggalkan dikasih apa? Anak yang nggak dibawa dikasih apa untuk mereka? Kemampuan umrah sama haji itu bukan hanya saja kemampuan orang yang berangkat, tapi kemampuan dia menyantuni orang-orang yang ditinggalkan. Istitoahnya di situ. Maka tidak mengapa mengundur sedikit untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan semoga Allah mudahkan umrahnya insyaallah ta'ala. Bagaimana dengan makanan yang ditaburi emas? Ada gitu? Oh, ada. Atau emas yang digunakan di dalam kosmetik, apakah boleh? Atau termasuk berlebihan? Apakah kosmetik tersebut haram jika digunakan laki-laki? Kalau ada emasnya iya. Kalau perempuan tidak ada masalah, tapi itu berlebihan. Berlebihan tidak? Berlebihan tidak? Ini nggak ada jawaban. Siapa yang bilang tidak? Berlebihan, kenapa Pak? Melampaui batas. Ini melampaui batas. Ini cara-cara orang yang tidak beriman mengajari kita untuk berlebihan dalam kehidupan. Tanpa pakai emas pun wajah bisa kinclong tidak? Bisa. Sering-sering mandi, sering-sering disabunin mukanya. Dan satu lagi, banyak-banyak beribadah. Karena cahaya yang sebenarnya yang membuat wajah kita menjadi indah itu adalah cahaya yang keluar dari dalam hati karena ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sibuk permaksana permaksini, percuma. Kalau hatinya hitam legam karena dosa. Makanya kita lihat orang-orang yang ahlul maksiyah, wajahnya dipermak terus, tetap seperti itu. Terlihat mulus tapi tidak bercahaya. Karena cahaya yang sebenarnya keluar dari sini. Maka sibuk beribadah sama Allah. Itu adalah cara mengglowingkan wajah yang terbaik. Kalau pengen glowing, kalau sebegitu pentingnya wajah bersinar itu, maka rajin-rajin beribadah. Dengan sendirinya wajah ini akan membaik keadaannya. Yang terakhir jemaah, bagaimana hukum tanaman yang dikasih mata dan senyum? Jadi pada gambar tanaman, kaktus atau benda-benda yang tidak bernyawa, untuk apa dikasih wajah? Ya biar lucu aja gitu. Ya, kalau tidak sempurna wajahnya,
Seperti hanya garis saja gitu di mulut gak ada masalah. Tapi kalau matanya utuh, ini dikhawatirkan masuk ke dalam jenis yang terlarang. Bagaimana dengan siluet? Siluet itu yang kertas ya, terus dari pinggir saja gitu ya. Itu siluet betul nggak? Apa salah? Ya yang bayangan aja kan. Hitam biasanya kertasnya kan. Mana? Ini ahsan dihindari. Karena meskipun dari samping ini presisi sekali, betul nggak? Hidungnya sempurna betul, bulu matanya lentiknya sama dan seterusnya. Ahsan dihindari, wallahu taala alam bishawab. Nah, masya Allah, ini pertanyaannya setumpuk jemaah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya, dan yang terpenting banyak-banyaklah berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dari perkara yang haram, perkara yang dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.